Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alid Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kyai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Jajak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 207 dengan tema sifat orang munafik dan orang yang muklis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yasri nafsahu batigo amradatillah wallahu raufum bil ibad. Wa minan nasilan iku setengah sangking menungso man utawi sapaning wong yasri kang adol sapa man nafsu ing awak dhewe man ibtigo amardotillah krana amprih karidone Allah taala. Allah ta Gusti Allah taala iku raufun dat kang akeh welase bli ibadi kelawan pira-pira kaulane. Keterangan surat Al-Baqarah ayat 207 dengan tema sifat orang munafik dan orang yang muklis. Setelah menjelaskan ayat ini, sifat-sifat orang munafik yang kotor, yang buruk, yang menjijikkan itu di ayat 206, 205. Nah, di ayat 207 ini Allah menjelaskan sifat-sifat orang-orang mukmin yang muklis. Muklis artinya orang yang ikhlas. Gitu loh. Ibnu Abbas, Anas, Sa'id bin Musayyab. Ibnu Abbas, Anas, Sa'id bin Musayyab dan beberapa sahabat yang lain itu menyatakan bahwa ayat 207 ini menyebutkan inilah diturunkan, ayat ini diturunkan berhubungan dengan peristiwa sahabat namanya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Sahabat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi yang akan mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah. Nah, oleh pihak kaum Quraisy Mekah, orang kafir Mekah, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi itu dilarang jangan hijrah dengan membawa kekayaannya. Kalau kamu hijrah ke Madinah ikut Nabi Muhammad SAW, harta kekayaanmu jangan dibawa, tinggalkan saja. Kamu dasar ke sana kalau perlu. Karena sebab itu sudah dibuka hatinya oleh Allah, hidayahnya sudah diterima dengan ikhlas. Suhaib tidak mengindahkan larangan Quraisy itu, tidak gubris larangan orang-orang kafir Quraisy. Bahkan Suhaib dengan segala senang hati dan penuh keikhlasan ini, dengan segala senang hati dan penuh keikhlasan, Suhaib menyerahkan semua kekayaannya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu saja ada syaratnya apabila Suhaib boleh ikut hijrah ke Madinah itu loh.
Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, semua kekayaanku kuserahkan kepada kaum mukminin, kepada engkau ya Rasulullah, asalkan saya ikut diperbolehkan ikut hijrah ke Madinah. Bayangkan orang yang sudah yakin masalah. Maka turunlah ayat ini. Itu ayat 207 surat Al-Baqarah. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab bersama beberapa orang sahabat lainnya itu pergi menemui sahabat Suhaib. Hai Suhaib, alhamdulillah daganganmu benar-benar menguntungkan. Ingat, daganganmu benar-benar menguntungkan. Suhaib juga menjawab, hai Umar, semoga dagangan saudara-saudara tidak rugi. Ini mengajarkan pada kita, sesama Islam, sesama umat, sama teman, saling mendoakan. Saling mendoakan, dagangannya itu saling menguntungkan. Penting ini. Tidak iri, malah saling menguntungkan. Nah, Sahabat tanya sama Sayyidina Umar, hai Umar, ada apa? Kamu dengan teman-teman kamu kok menemui saya? Sayyidina Umar tanya pada Sayyidina Umar memberitahu kepada Suhaib, hai Suhaib, saya kasih tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan ayat Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 207. Ini turunnya itu gara-gara masalah kamu, yaitu peristiwa yang kamu alami Suhaib, yaitu kamu menyerahkan semua harta kekayaan kepada Allah lewat Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan ikhlas dan ikut hijrah ke Madinah. Ini masalahnya. Nah, berarti Suhaib itu termasuk contoh orang muklis. Orang muklis seperti Suhaib inilah yang selalu sama ucapan dan perbuatannya. Yang sulit itu gitu. Orang muklis itu memang ucapan itu dengan perbuatannya sama. Kata-katanya sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Kita enggak. Kita sering lain mulut lain hati, kita sering. Kadang istri, kadang sama anak-anak, sama tetangga, sama anak didik. Sering itu, ngaku aja. Tapi saya sendiri kalau jenengan buatan. Jadi Suhaib itu kata-katanya selalu itu terus sesuai dengan apa yang ada di dalam hati sama. Jadi bukan lain di mulut, lain di hati. Kalau kita lain di mulut, lain di hati. Gitu loh. Jadi Suhaib itu tidak bermuka dua, enggak. Mukanya satu, jujur. Jadi Suhaib itu dengan penuh ikhlas mau menjual dan mengorbankan dirinya. Adol Jawa, bahasa Indonesia ini menjual. Bersedia menjual dan mengorbankan dirinya dan semua yang ada padanya demi untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita ikuti seperti Suhaib lah sekuat-kuatnya. Mulai hari ini, setiap orang yang berjuang di jalan Allah, ya hendaknya seperti Suhaib itu, yaitu berani mengorbankan apa yang ada padanya, tenaganya serahkan, harta kekayaan serahkan. Ya, kita diserahkan menurut kemampuan kita masing-masing. Ya, demi untuk berhasilnya perjuangan sebagai cerminan dari iman dan takwa, cerminan kaca benggala dari iman dan takwa yang ada di dalam hati masing-masing kita. Ya. Dengan demikian kita atau mereka, kita juga akan memperoleh kemenangan yang sangat besar. Contoh kita ngaji tafsir Al-Ibris. Itu kan sistem perdagangan. Ada produksi,
produknya para ulama-ulama, para kiai-kiai, mu'alim. Ya. Distribusi yang menyalurkan, orangnya distributor. Ya, disampaikan. Ada konsumen konsumsi ya yang mendengar. Jadi kita ini juga ya jadi konsumen, juga jadi distributor, ya juga jadi produsen, produksi. Jadi itu semuanya sistem perdagangan. Jadi wajar berdagang di dagangannya itu ditolak oleh konsumen. Ini kurang bagus, ini saya tidak mau, ya nggak apa-apa, dijual lagi yang mau, itu aja lah. Jadi enjoy aja, kita ini enjoy aja, yang penting istiqomah. Jadi kita sadar lah, mudah-mudahan jiwa kita, harta, tenaga kita ya dijual kepada Allah. Maksudnya ya gitu, diserahkan pada Allah supaya apa? Mencapai kemenangan yang besar. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 111, sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin. Ya kita juga lah, yakinlah kita itu mukmin itu loh, baik diri maupun harta mereka atau harta kita, dengan memberikan surga untuk mereka, untuk kita. Mereka berperang di jalan Allah, kita juga berperang, dakwah di jalan Allah, walaupun lewat HP, lewat medsos, audio atau channel YouTube, walaupun satu ayat satu hari, tapi dijelaskan sehingga kita membunuh atau sehingga kita diejek ya, atau kita bisa memberi fatwa atau memberi nasihat pada teman-teman kita sehingga selamat dari neraka, selamat dari kejelekan, kan termasuk dakwah ya, sebagai janji yang benar dari Allah di dalam kitab Taurat, kitab Injil, dan Al-Quran. Bahkan semua kitab-kitab samawi, para nabi, para rasul yang tidak disebutkan dari sini. Memang kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan Al-Quran itu kitab yang sudah tersusun. Dan siapakah yang lebih menepati janji selain Allah? Ya hanya Allah, yang lain tidak bisa, hanya Allah. Ya. Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Maka bergembiralah kita ini dengan jual beli yang telah kita lakukan ini. Dan demikian itulah kemenangan yang agung. Mudah-mudahan kita mendapatkan, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.